kita akan membahas tentang Pancasila di era globalisasi. Dan kita tahu bahwa falsafah hidup negara di bumi tercinta kita ini, Indonesia, adalah sebuah falsafah yang merupakan landasan kita dalam hidup bernegara, namun juga bagaimana kita berperilaku sesuai dengan rumusan nilai-nilai luhur yang dikembangkan oleh para nenek moyang kita, kemudian dirumuskan hal tersebut oleh para founding father atau pendiri bangsa kita ini, yang mana ini kita yakini sebagai solusi persoalan dunia pada saat itu dan sampai yang akan datang. Baik, kita perlu untuk mengetahui dahulu mengapa kita harus berbicara Pancasila itu di era globalisasi. Karena sesuai dengan yang berkembang, kita tahu bahwa yang namanya globalisasi itu merupakan sebuah era di mana orang-orang itu kemudian berlomba untuk menjadi yang paling kuat, paling punya pengaruh dan sebagainya, alias the top di antara semua yang ada di dunia ini. Apa sebabnya? Karena era globalisasi kita tahu itu dunia itu semakin mampat ya. Jaraknya semakin dekat seakan-akan dan saling mendekat di antara satu dengan yang lain. Sebagaimana ini pendapatnya Thomas Larsen dalam bukunya The Real Story of Globalization. Jadi di sini kemudian dari sesuatu yang dekat ini itu akan muncul yang namanya interaksi. Interaksi yang kemudian akan menggapai yang namanya mutual benefit. Keuntungan-keuntungan bersama ataupun ya keuntungan-keuntungan yang nanti bisa menjadikan orang itu kemudian dia mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar. Ada sebuah persaingan sampai ke sesuatu yang paling tinggi, dimana kita paham bahwa sebenarnya masalah persaingan itu tidak ada masalah, kompetisi itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika kompetisi itu kemudian digunakan yang tidak baik atau menggunakan cara-cara yang tidak baik. Sebenarnya kan di sana, tapi sebenarnya kompetisinya itu kan sebenarnya nggak masalah. Sekali lagi kompetisinya nggak masalah. Jadi globalisasi itu adalah sesuatu yang bisa baik, bisa jelek, itu sebenarnya tergantung dengan manusianya. Tapi globalisasi sendiri itu adalah sebuah kondisi dalam sebuah era yang kita tidak bisa kita tinggalkan, karena memang kita hidup dalam kondisi yang akan semakin global. Sebagai gambaran, kita ketika berhadapan dengan era globalisasi, kita memahami akseptabilitas ideologi atau penerimaan ideologi itu di era globalisasi, yang dimana kita paham ada paham-paham atau isme-isme yang kemudian itu ditinggalkan atau ditentang. Jadi seperti liberalisme, kolonialisme itu masyarakat dunia itu menentang. Secara umum dia akan menentang, walaupun ada orang yang berpikir imperialis, ada orang yang berpikir kolonial, sebagian dari masyarakat itu adalah sesuatu yang wajar. Namun ketika itu muncul, biasanya akan ditentang oleh masyarakat dunia. Kemudian juga ada ideologi yang diperdebatkan, artinya ada yang pro dan kontra di sana.
kita tahu ada liberal dan komunis. Itu ada yang pro liberal, ada yang pro komunis. Sampai sekarang pun masih ada. Dan kemudian juga ada ideologi-ideologi yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat dunia secara umum. Yang kita kenal kemudian ya kita mengatakan itu adalah Pancasila. Ada sisi religius, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian nasionalisme. Kalau di dalam Pancasila itu persatuan Indonesia, kemudian demokrasi, istilah keempat, dan sosialisme, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisme itu adalah sesuatu yang diterima oleh semua pihak, mau di negara barat maupun negara timur. Kalau itu kita mengatakan negara barat dan timur, antara utara atau selatan gitu ya, semuanya nggak ada masalah dengan sosialisme. Tapi beda kalau kemudian dengan komunisme. Tapi kalau untuk sosialismenya tidak ada masalah. Sehingga kalau kita hal itu kita maksudkan dalam kata-kata yang lain, kemudian itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh orang-orang terdahulu atau orang-orang yang belajar, yang dimana punya sisi tentang hal yang berkaitan dengan kitab kuning, maka kita kenal di sana sebenarnya istilah-istilah yang sebenarnya mirip dengan Pancasila itu sendiri, atau sebenarnya bisa dikatakan sama, maksudnya sama. Dimana ada Robaniyah, itu istilah pertama, Insaniyah, istilah kedua, Watoniyah, dimana menjadi ciri sebuah bangsa yang baik. Kemudian di sana ada prinsip syura, kemudian istirahiyah. Jadi ada sebuah hal yang berusaha untuk bermusyarakah, jadi bisa saling berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lain, mempunyai tanggung jawab sosial di antara satu dengan yang lain. Dan ini merupakan suatu perumusan yang luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana yang namanya Pancasila itu adalah sesuatu yang sifatnya universal, bisa diterima oleh semua pihak, semua kalangan. Karena memang kita tahu juga para pendiri bangsa kita itu sebenarnya adalah orang-orang pintar. Mereka adalah orang-orang yang paham dengan kondisi yang ada, yang seharusnya bagaimana sih membuat warga negara atau penduduk itu yang baik, mempunyai ideologi yang baik. Itu sebenarnya ke sana. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya Pancasila itu merupakan sebuah ideologi atau rangkuman ideologi, kalau boleh dikatakan gitu, itu yang sangat-sangat acceptable di era globalisasi. Sejenak kita juga melihat bagaimana pergumulan ideologi dalam rangka global. Walaupun globalisasi itu merupakan term yang itu keluar itu ya setelah jauh dari Perang Dunia Kedua, tapi sebenarnya kalau dari sisi nafas globalisasi sendiri itu sudah kita rasakan sebenarnya sejak Perang Dunia Kedua, di mana segala sesuatu itu lebih mudah. Nah, kapal terbang ada, kemudian sudah ada radar, sudah ada radio, sudah ada komunikasi dan sebagainya, itu sudah, yang itu mendekatkan orang satu orang dengan orang yang lain. Sebenarnya kan ke sana. Namun memang kita merasakan itu sudah ketika sudah mulai era informasi yang kita bisa lihat di tahun 2000-an. Nah, sebagai gambaran ya, ideologi dalam perang global, kalau di tahun 1945 sampai milenial ketiga itu terjadi perang dingin atau Cold War, yang dimana